Memulihkan hati
Kami siap Tuhan, Kau bentuk Tuhan. Kami percaya masa depan kami semuanya, harapan kami tidak akan pernah hilang. Haleluya. Dan Kau Tuhan jalan kehidupan. Sama-sama katakan, Bapa Tuhan, jalan kehidupan. Kehidupan masa depan, Bapa Tuhan, jalan kehidupan. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan jalan kehidupan. Bapa Tuhan, jalan kehidupan masa depan, jalan membentang.
Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar Anda di minggu yang luar biasa ini? Saya percaya Anda tetap di dalam lindungan dan berkat yang daripada Tuhan. Memang hari-hari yang kita lewati bukan hari-hari yang mudah. Tetapi firman Tuhan berkata, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan bahkan membiarkan engkau. Karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan berkata juga bahwa imam besar yang kita punya adalah imam besar yang turut menanggung kelemahan-kelemahan kita. Apa yang menjadi permasalahanmu, apa yang menjadi kelemahanmu, apa yang menjadi pergumulanmu saat ini. Dia adalah Allah Immanuel. Dia adalah Allah yang turut merasakan apa yang Anda rasakan saat ini. Dan bukan hanya sampai merasakannya, tapi saya percaya Allah kita adalah Allah yang peduli. Dan Dia akan memberikan setiap kekuatan, berkat apa yang kita butuhkan untuk melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Karena Dia mengasihi Anda dan Dia mau untuk kehidupan kita mengalami kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Dan di minggu yang luar biasa ini juga untuk Connect Group kita akan lakukan seperti yang luar biasanya. Mari kita persiapkan dengan luar biasa, kita bisa memanfaatkan media-media online untuk pertemuan-pertemuan grup di setiap CG-CG yang ada. Di masa-masa ini kita saling menguatkan, saling mendoakan, dan kita percaya kita bisa melewati ini bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu persiapkan CG Anda di minggu ini dengan luar biasanya. Ajak orang, sahabat, kenalan, keluarga, rekan kerja Anda untuk join bersama-sama di dalam CG dalam bentuk online kita di minggu yang berjalan ini. Dan untuk ibadah yang minggu depan kita akan adakan seperti yang luar biasanya dengan ibadah online. Mari persiapkan diri Anda untuk kita bisa ikut bersama-sama di dalam ibadah di minggu depan. Dan di minggu ini kita juga akan memberikan persembahan. Anda bisa memberikan persembahan via transfer dengan nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Dan Anda juga bisa memberikan melalui scan QR code yang ada di layar kaca Anda. Mari kita mempersiapkan persembahan dan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang dekat dengan kami. Engkau bukan Allah yang jauh. Engkau bahkan tidak pernah membiarkan kami, bahkan meninggalkan kami. Karena Engkau Allah Immanuel. Bahkan Engkau berkata dalam firman juga bahwa imam besar yang kami punya adalah imam besar yang turut menanggung segala kelemahan kami. Dan kami tetap percaya bahwa kami akan berkemenangan, kami akan melewati masa-masa ini dengan kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Kami bersyukur dalam ibadah kami di minggu ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Kami mau memberikan dengan sukacita, kami mau memberikan dengan iman. Sebagai bentuk kami mau mengakui Tuhan lewat keuangan kami. Dan kami percaya apa yang kami berikan, apa yang kami persembahkan akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Sehingga lebih banyak orang lagi yang boleh mengalami Tuhan dan dibawa untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan. Memberkati setiap Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah online di channel GMS Manado ini Tuhan. Dan semua regional di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kami berdoa Tuhan tetap terus memberkati dan menolong kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Allah yang penuh kasih, Kau mengerti arti tangisan. Kau rindu untuk hapus segala peluk dan mengangkat lelah derita. Kau beri panggilan mulia untuk peduli pada sesama, memberi kasih, menyalurkan berkat. Tuhan pakailah hidupku, seluruh hidupku ini milik.
dalam kendali-Mu. Aku tidak takut sebab Engkaulah Allahku yang selalu menyertaiku. Air mata diganti sukacita, Tuhan kan pulihkan semua. Ku kan teguh berdiri melayani-Mu, Kau Allah yang Maha Peduli. Dalam kendali-Mu, aku tidak takut sebab Engkaulah Allahku yang selalu menyertaiku. Air mata diganti sukacita, Tuhan kan semua. Ku kan teguh berdiri melayani-Mu, Kau Allah yang Maha Peduli. Anda dapat memberikan persembahan atau perpuluhan Anda via transfer melalui nomor rekening Gereja Mawar Syaron Manado sebagai berikut: Bank BCA 088 22 777 11 atas nama Gereja Mawar Syaron. Anda juga dapat mentransfer melalui mobile banking BCA, OVO, Dana, GoPay, Sakuku, dan Link Aja dengan men-scan QR Code khusus Gereja Mawar Syaron Manado berikut ini. Dan berikut adalah daftar nomor rekening gereja lokal GMS Sulam, Papua. Mari peduli dengan menjaga kebersihan kesehatan bersama dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker bila sakit, mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak buah dan sayuran, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Bila batuk, flu, dan sesak napas, segera ke dokter atau ke rumah sakit. Mari follow akun sosial media Gereja Mawar Syaron Manado, yaitu youtube.com/gmsmanado dan Instagram di @gmsmanado dan Facebook di Gereja Mawar Syaron Manado untuk mendapatkan penyegaran rohani dan informasi seputar kegiatan Gereja Mawar Syaron setiap harinya. Dapatkan update tentang kegiatan Gereja Mawar Syaron Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan follow Instagram dari masing-masing gereja lokal berikut ini. Jangan lupa juga follow akun sosial media dari Pastor Thomas Budianto seperti berikut ini. Thanks for your stubborn love.
with desire I will see. Jesus, I love you. Jesus, I love you. To the sea
Shalom, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya sekali lagi ini hari-hari yang terbaik untuk kita semua. Pertama, ini waktu untuk kita bisa melihat apa sih yang jadi rencana Tuhan di depan, yang Tuhan sedang sediakan di depan kita. Yang kedua juga di lain sisi, saat slow down, Anda bisa melihat ke dalam. Bagaimana Tuhan sedang membentuk dan mengerjakan hal-hal baru dalam hidup kita. Sesuatu yang harus kita singkirkan, yuk kita singkirkan bareng-bareng. Sesuatu yang harus kita pertahankan sampai hari akhir kita. Saudara, Alkitab berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tahukah kenapa Mazmur Daud mengatakan hal ini? Setiap hari yang kita lewati, kita hanya melewati satu kali. Setelah itu besok kita akan punya waktu yang sama, jam yang sama, tapi kita nggak melewati dengan cara yang sama. Semua yang sudah kita lalui di belakang nggak akan kembali di depan kita. Mungkin kesempatannya bisa jadi masih ada. Tetapi bentuk situasional dan prioritasnya mungkin juga berbeda. Apa yang Anda lakukan juga berbeda. Karena itu Daud berkata, ajarlah setiap kita semua menghitung hari-hari. Supaya kita ini punya hati yang bijaksana. Kenapa? Karena hari-hari yang sudah lewat tidak akan pernah bisa kembali sesuai dengan keinginan hati kita. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenung. Ya, jadi khotbah saya hari ini lebih banyak heart to heart dengan Bapak Ibu, dengan Anda semua di tempat ini. Untuk kita lebih merenung. Sebetulnya setelah kita melewati dari masa hidup kita sampai hari ini. Kira-kira bagaimana Anda bertumbuh hari ini? Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Apakah Anda mengalami pertumbuhan dan progres? Atau sebetulnya kita ada di titik di mana hidup kita begitu hancur. Sekalipun Anda bisa tersenyum, tertawa dengan teman-teman di sekeliling kita. Tapi sebetulnya hati kita begitu hancur. Hari ini yang paling tahu keadaan hati, keadaan hari-hari baik atau hari-hari buruk yang kau jalani adalah hubunganmu sendiri dengan Tuhan. Dan keadaan hatimu bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan dimanapun Anda berada. Saya percaya khotbah saya hari ini, saya berdoa akan berbicara di dalam hatimu yang paling dalam. Untuk kita berjalan mengambil step berikutnya. Pergi ke tempat yang seharusnya kita ada di sana. Kita bukan hanya menjalani hari-hari, ya sudah kita jalani. Tapi kita mulai melangkah keluar dan menjadi produktif. Kita melangkah keluar dan menjadi lebih kudus. Kita melangkah keluar dan menjadi lebih baik. Sekali lagi kita melangkah keluar untuk bertumbuh dan tidak bercokol pada satu tempat. Dan kita nggak kemana-mana pada akhirnya. Suatu ketika Paulus itu ngomong kepada salah satu jemaat di Efesus. Efesus 5 ayat 14-17. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ada sebuah kalimat pendek dikatakan, bangun hai kamu yang tidur. Ya. Paulus ngomong, hai Efesus, bangun dari tidur. Saudara, ketika Paulus ngomong kepada jemaat di Efesus, Paulus bukan ngomong kepada seseorang atau sekelompok bangsa atau sekelompok jemaat Tuhan yang gak kenal Tuhan. Efesus adalah kota yang bahkan dia bisa membedakan mana ajaran asli dan mana ajaran palsu. Efesus adalah kota yang mengalami revival dalam 2 tahun, 60.000 jemaat terbangun di sana. Efesus adalah kota yang pernah mengalami revival besar yang dipimpin oleh orang-orang Yunani. Sambil bekerja mereka beritakan Injil dan revival ada di sana. Tapi sampai satu masa sesudah proses revival itu terjadi, Paulus tuh ngomong kepada jemaat di Efesus, hai Efesus, bangunlah dari tidurmu. Sudah tahu kenapa? Karena Paulus mau beritahu kita bahwa kekristenan itu bukan sekedar kita dahsyat di awal dengan baik. Itu luar biasa dan itu harus.
Tapi kau harus tahu, kekristenan adalah sebuah perjalanan rohani. Di mana setiap kita dipanggil untuk menikmati bertumbuh di dalam kehendak Tuhan. Jadi baik kalau Anda punya pengalaman masa lalu yang hebat bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah pengalaman yang hebat itu masih bersama denganmu hari ini? Bersama dengan Tuhan yang membentuk dan membawa hidupmu untuk punya pengalaman itu. Atau pengalaman itu menjadi peristiwa masa lalu yang tak pernah punya arti lagi dalam hidup kita. Atau bahkan ironis lagi, kita gak punya pengalaman masa lalu yang hebat. Kita gak punya pengalaman tentang bagaimana kita mempunyai hidup yang lebih bermakna dengan Tuhan. Hari ini saya mau mengajak kita semua, ini waktunya untuk kita hidup dengan cara yang berbeda. Karena itu ada satu kalimat di Alkitab yang dikatakan demikian. Ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, jadi maksudnya begini, kalau kita tidak menggunakan waktu untuk sesuatu yang baik, gak ada pilihan lain. Kau pasti akan gunakan waktumu untuk sesuatu yang jahat. Karena di dunia ini gak ada ranah abu-abu, tanggung-tanggung, gak ada. Yang ada adalah kita akan gunakan waktu kita dengan baik, dan Anda tidak pilih yang baik, maka otomatis cepat, lambat, sengaja gak sengaja, pasti kau akan pilih yang buruk. Karena itu penting buat kita untuk sama-sama hari ini mempergunakan waktu kita dengan baik. Waktu di sini Bapak Ibu, itu waktu secara kairos. Maksud saya begini, kalau kita bicara tentang waktu, tahukah Anda dalam dunia ini ada dua jenis waktu. Pertama nih, waktu secara kairos. Dan yang kedua, waktu secara kronos. Waktu secara kronos itu begini. Usia saya katakanlah 30 tahun. Maka itulah waktu kronos saya 30 tahun. Ya usia Anda mungkin 50, 55, 69. Ya, itu usia Anda sepanjang Anda hidup secara kronos di tengah-tengah dunia. Matahari terbit bagi semua orang di pagi hari dan tenggelam bagi semua orang di sore hari. Itu juga waktu secara kronos. Jadi apa itu waktu kronos? Waktu kronos adalah waktu yang dimiliki atau dijalani oleh semua orang di atas muka bumi. Tua, muda, besar, kecil, kakek, nenek, pria, wanita, jahat, baik. Semuanya punya waktu yang sama, yaitu waktu kronos yang dia lewati lewat hari-hari hidup kita. Ada jenis waktu yang kedua, adalah waktu kairos. Waktu kairos adalah waktu, bahasa sederhananya seperti ini. Sebuah waktu yang dengan sengaja bersama dengan Tuhan kita ciptakan. Sehingga waktu yang kita lewati itu menjadi waktu-waktu yang berharga kita bersama dengan Tuhan. Kalimat di sini dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Waktu di sini bukan sekedar kronos yang kita lewati begitu saja. Bukan sekedar kita makan pagi, makan siang, makan malam atau sore, tidur, besok terulang. Dan terus terulang. Dan terus terulang. Tanpa nothing to do. Tanpa punya makna. Kita lewati begitu aja, muda menjadi tua, tua meninggal. Dan tak pernah punya ujung kehidupan yang jelas untuk apa kita hidup. Tuhan tidak pernah desain kita untuk jalani waktu kronos hanya dengan cara seperti itu. Setiap waktu kronos yang Dia sediakan, dari usia kita muda sampai usia kapanpun Tuhan panggil kita, Tuhan ingin di dalam setiap perjalanan itu kita punya kairos. Kita punya kairos. Kembali kita punya kairos. Dan kita menemukan kairos-kairos kita bersama dengan Tuhan. Karena itulah esensi hidup kita sebagai manusia. Anda menjadi berharga bukan menjalani waktu kronos. Tapi Anda menjalani kehidupan yang berharga. Karena di dalam setiap waktu yang Anda jalani dengan sengaja Anda ciptakan kairos demi kairos bersama dengan Tuhanmu. Hari ini saya mau mengajak kita semua, ayo sama-sama Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya sederhana. Anda jalani waktu kronos atau Anda jalani waktu kairos dalam hidup Anda? Hari ini kita bisa punya aktivitas, kita bisa tersenyum, kita bisa melakukan banyak hal. Pertanyaannya sederhana,
Di balik semua aktivitas, senyum dan kegiatan, apakah di sana ada nilai yang berharga yang kau bangun bersama dengan Tuhan sebagai kairosmu yang dengan sengaja kita bangun dengan sengaja bersama dengan hadirat Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua, men-trigger kita semua supaya membuat hidup kita ngerti ada satu panggilan yang begitu berharga. Kalau kita berjalan di sana, wow, betapa penuh dengan perjalanan kasih karunia kita bersama dengan Tuhan. Karena kita berjalan di dalam kehendak dari satu waktu kepada waktu yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebaiknya di sana juga dikatakan, pergunakanlah waktu. Kalau boleh dengan bahasa saya katakan, Paulus tuh mau ngomong begini loh. Hei orang Efesus, tebuslah waktumu. Tebuslah kairosmu. Tebuslah waktu-waktu berhargamu dengan Tuhan. Karena kalau tidak, maka kau akan gunakan waktu-waktu itu untuk sesuatu yang jahat. Hari ini saya mau mengajak kita semua, ayo Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang-orang yang menebus waktu kita. Ya, ada orang mengatakan demikian. Tapi orang kan hidup, menikmati hidupnya katanya life begin at 40. Ya, sekalipun saya nggak setuju sepenuhnya. Ya, benar, mungkin usia 40 tahun kita lebih punya banyak pengalaman. Apalagi usianya 60 tahun. Kita mungkin punya lebih banyak pengalaman. Tapi pertanyaannya, apa gunanya kita punya banyak pengalaman dengan begitu senior, tapi semua pengalaman itu bukan pengalaman atau perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Kelihatannya usia kita menua secara kronos. Tetapi secara kairos kita begitu muda dan begitu gak tumbuh bersama dengan Tuhan. Sebaliknya nih, ada orang-orang yang mungkin usianya 15 tahun. Tapi dari usia 15 tahunnya, dia tahu bagaimana dia bangun integritas. Dia tahu bagaimana dia menyembah dan mengenal Tuhan di dalam hidup ini. Dia tahu bagaimana setiap kesempatan yang diberikan di dalam hidupnya, dia lakukan sebaik yang dia bisa. Mungkin usianya cuma 15 tahun. Tetapi dari 15 tahun usianya bisa jadi usia kairosnya lebih senior daripada kita semua yang usianya mungkin sudah 40, 50, 60 tahun. Karena hari ini hubungan kita dengan Tuhan tidak ditentukan oleh berapa panjang usia ketika kita hidup. Tapi hubungan kita dengan Tuhan ditentukan oleh waktu kita punya kesempatan untuk hidup, apakah kita bangun kairos? Apakah kita bangun kehidupan yang berharga dengan Dia? Apakah dengan sengaja kita nempel dengan hadirat Tuhan dan berjumpa dengan setiap rencana dan agenda Tuhan di dalam hidup kita? Hari ini saya ingin mengajak, pergunakanlah waktumu. Atau tebuslah waktumu. Kalau hari ini waktu Anda sudah Anda lewati sekian puluh tahun ke depan atau ke belakang maksud saya, faktanya kita nggak bisa kembali ke belakang. Tapi minimal kita bisa menebus ke depan. Kita mungkin nggak bisa menyesali, mungkin bisa. Tapi untuk mereturn ulang kembali ke belakang, kembali menjadi muda, kembali melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan di masa itu, nggak mungkin lagi. Kita nggak mungkin sampai ke sana. Tetapi yang kita tahu, kita bisa ngelihat ke depan. Kita masih punya waktu yang tersisa. Hari ini saya ingin mengajak, mari sama-sama saudara, yang di belakang ya sudah, biarkan itu menjadi pengalaman berharga di belakang kita. Yang di depan, ingat ini adalah kesempatan buat kita. Mari sama-sama yang hari ini dan di depan kita tebus kairos kita. Kita lakukan terbaik. Kita mengambil kesempatan untuk mencetak kairos demi kairos bersama dengan Tuhan kita yang besar. Pertanyaannya adalah bagaimana kita belajar untuk menebus kairos di dalam hidup kita. Setelah semua yang terjadi dalam hidup kita. Entah itu hal yang baik atau itu hal yang buruk. Entah itu pengalaman dengan Tuhan, good kalau itu pengalaman dengan Tuhan. Atau justru banyak kejadian-kejadian yang memuakkan hatinya. Tapi yang jelas kita punya kesempatan untuk menebus kairos itu dengan waktu yang tersisa di depan kita. Pertanyaannya adalah
bagaimana kita memulai. Pak, kalau saya sudah terlanjur begini, gimana saya harus memulai? Kak, kalau saya sudah dalam posisi keadaan yang seperti, gimana kami harus memulai? Saudara, selama kita melekat di dalam hadirat Tuhan dengan spirit yang mau diajar, maka di sana kau akan temukan sebuah kesempatan untuk kita menebus semua yang hilang dan memulai kairos demi kairos di depan kita. Hari ini mari kita melangkah ke sana. Izinkan Tuhan berkarya kembali, meletakkan rancangan-rancangan berikutnya untuk membuat kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Dia. Pertanyaannya, bagaimana memulai? Bagaimana caranya untuk menebus kairos ini? Kita belajar beberapa hal hari ini juga. Anda bisa lihat di dalam ayat yang ke-15. Perhatikanlah dengan seksama, kata Alkitab. Ya, ada sebuah kalimat, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara, poin pertama yang sederhana untuk kita menebus kairos kita adalah memperhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara, kita harus tahu memperhatikan itu berbeda dengan melihat. Ya, orang bisa melihat, ya bisa lihat-lihatan, tapi nggak tentu dia memperhatikan. Orang bisa mendengar ketika Anda bercerita, tapi nggak tentu dia sungguh-sungguh mendengar. Ya, Anda pernah suatu ketika suami istri lagi ngobrol di ruang tamu gitu ya. Ya, si ayah lagi baca koran, sambil dia membuka korannya, istrinya mulai cerita tentang uang anak sekolah, cerita tentang tetangga sebelah yang marah-marah, cerita tentang berbagai macam isu dan segala hal yang sedang beredar hari itu. Dan si ayah berkata, ya, oke, iya. Sudah kelihatannya iya, kelihatannya oke. Tapi nggak tentu dia benar-benar mendengar, bukan? Bisa jadi dia hanya merespon, tapi nggak betul-betul mendengar. Ya, nggak betul-betul memperhatikan maksud saya. Nah, hari ini Alkitab ngajarin kita, kalau kita mau jalani hidup kita dan menebus kairos kita, caranya bukan hanya mendengar yang baik, melihat yang baik, dan terus melangkah begitu aja. Enggak. Tapi caranya adalah kita mendengar yang baik, kita tahu yang benar, kemudian kita memperhatikan hidup kita. Dengan sengaja kita perhatikan dengan seksama, sesudah itu kita mulai melangkah keluar untuk melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Nah, saudara, ada sebuah kalimat yang menarik, dikatakan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, jadi memperhatikan dengan seksama itu bagaimana sih? Alkitab ngomong dengan begitu sederhana. Dikatakan, perhatikanlah dengan seksama, perhatikan nih, satu, bagaimana kamu hidup. Jadi Paulus mau ngajarin orang yang memperhatikan dengan seksama adalah orang yang berfokus tentang bagaimana hidupku ini menjadi lebih baik. Bukan pada apa yang dia rasakan, bukan pada apa yang dia respon di dalam feeling hatinya, merasa tidak dihargai, merasa ditegur gak nyaman, ya merasa terluka dan sebagainya. Padahal bisa jadi apa yang Anda dengar dari orang-orang di sekeliling Anda atau pemimpin rohani Anda atau firman Tuhan di dalam hidup Anda, sekalipun gak enak, tapi sebetulnya itu benar. Dan Tuhan ingin supaya kita fokus melihat bagaimana hidupku supaya lebih baik. Nah, problemnya adalah ketika kebenaran ditawarkan di dalam kehidupan kita, seringkali kita bukan fokus melihat bagaimana hidupku menjadi lebih baik, tetapi kita justru terjebak melihat pada orang ini atau kebenaran ini kenapa kok melukai aku. Situasi ini, keadaan ini kenapa kok menyerang aku. Padahal tujuannya adalah supaya kita punya kehidupan yang lebih baik. Tetapi kita meresponnya dengan cara, oh kalimatnya menyerang aku. Kalimatnya mau menghancurkan saya. Kalimatnya kok menyudutkan saya.
Sehingga nggak ketemu apple to apple. Tuhan sedang menarget hidup kita untuk berubah. Tetapi kita justru mengeraskan hati kita dan melihat berbagai macam alasan untuk kita nggak mau berubah. Tuhan tidak inginkan itu. Memperhatikan dengan seksama. Artinya fokus kita adalah melihat bagaimana aku bisa hidup lebih baik. Sekalipun kadang-kadang makanan yang kita terima nggak selalu makanan yang lembut. Kadang-kadang bisa makanan yang keras. Nggak enak di telinga kita. Tapi kalau orang yang memperhatikan hidupnya dengan seksama, prioritasnya pada bagaimana hidupku akan lebih baik. Sekalipun waktu nelen itu nggak enak. Tapi kalau prioritasnya benar, maka orang ini akan menebus kairosnya bersama dengan Tuhan. Kalimat berikutnya Anda perhatikan. Janganlah seperti orang bebal. Artinya apa? Artinya dia berfokus untuk mau mendengar, bukan memaksakan keinginannya sendiri. Ya, jadi orang yang memperhatikan hidupnya dengan seksama adalah orang yang mau mendengar. Bukan orang yang mau memaksakan, hanya mau mendengar apa yang dia ingin dengar. Saudara, orang-orang seperti ini akan sulit untuk dibentuk. Orang-orang seperti ini akan susah untuk menebus kairosnya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mencari kebenaran. Dia hanya mencari pembenaran yang cocok di telinganya. Ketika kebenaran nggak cocok di telinganya, maka dia akan memilih untuk menolak. Ya, dia akan memilih untuk nggak respon dengan positif. Dia memilih untuk merasa terluka. Padahal tujuannya adalah bukan tentang enak atau nggak enak yang ada di telinga kita. Tapi tujuannya lebih kepada bagaimana kita mau belajar rendah hati dan mendengar. Hari ini siapa yang mau menebus kairosnya? Dia belajar untuk menjadi rendah hati. Dia belajar untuk fokusnya adalah bagaimana hidupku akan lebih baik. Saudara, orang-orang seperti ini dia akan melihat hati dan hidup dan perjalanan hidupnya dengan rendah hati, dengan objektif. Dan dia mau melangkah keluar sekalipun dengan tetesan air mata. Dia akan melangkah keluar bersama dengan Roh Kudus. Bersama dengan penebusan Kristus yang sudah dia selesaikan dalam hidup kita. Tiba-tiba lahir kekuatan baru untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan bentuk hidupku. Sekalipun gak enak, aku mau menang di area ini. Kalau di sana ada sesuatu yang gak benar, koreksi hidupku. Aku mau keluar dari keadaan ini dan aku mau menang dengan caramu. Aku gak mau mengentertain hatiku. Aku gak mau sekedar luka karena perkataan orang. Tersinggung karena kata orang, panik karena asumsi atau argumen-argumen yang ada di sekeliling kita. Kita fokus kita bukan jebakan-jebakan Batman yang seperti ini. Tapi fokus kita adalah kita melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan lewat peristiwa itu. Dan ketika kita bisa melihat bahwa peristiwa itu Tuhan sedang mengerjakan supaya hidup kita menjadi lebih baik, saudara beresponlah positif. Jangan menjadi bebal, tapi jadilah arif. Jangan keraskan hatimu, tapi justru buka dirimu di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan ini aku. Please berikan aku kerelaan untuk keluar dari keadaanku. Melangkah keluar dan melihat hal-hal hebat yang Tuhan akan sediakan di dalam hidupku ini. Jadi saya ulang, poin pertama apa? Poin pertama adalah mari sama-sama kita semua biasakan punya hati yang memperhatikan hidup masing-masing dengan seksama. Menjadi orang yang teachable, mau ditegur, mau dibentuk, mau dikerjakan oleh Tuhan. Dan itulah pintu masuk favor, kemenangan, berkat, perubahan hidup. Dan semua penyertaan Tuhan turun dalam hidup kita. Karena dia melihat seseorang yang mau dibentuk, yang siap diberi berkat dan siap dititipin oleh pekerjaan-pekerjaan besar dari Tuhan di dalam hidup anak-anaknya. Saya berdoa orang itu adalah Anda dan saya dan semua orang yang mendengar tayangan ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang mau saya siarkan? Bagaimana kita menebus kairos kita setelah semua yang kita lewati bersama dengan Tuhan. Perhatikan ayat berikutnya. Ya. Yang kedua adalah berbicara tentang mari sama-sama
Kalau ngomong tentang memperhatikan hidup kita, artinya Tuhan sedang mengajar kita untuk hidup dengan sebuah tujuan. Tuhan sedang mengajar kita untuk kita harus tahu kenapa kita pergi ke A dan bukan ke B. Ya, kita belajar untuk kita punya tujuan. Kita belajar, kita punya value, firm dengan value kita, jelas dengan tujuan kita, kau tahu kau akan kemana, nilai apa yang sedang Anda hidupi, dan langkah apa yang Anda tempuh, sekalipun perjalanannya gak selalu mudah. Tapi di hati kita ada visi, ada tujuan yang hebat, yang datangnya bersama dengan Tuhan. Saudara, saya ingat sebuah peristiwa. Suatu ketika, saudara ingat seorang calon nabi waktu itu. Namanya adalah Samuel. Samuel adalah anak Hana. Saudara, hidup Samuel ini sangat spesial sekali. Tahukah? Samuel adalah anak Hana yang lahir dari erangan doa Hana. Dia datang ke bait Allah dan minta kepada Tuhan, Tuhan beri aku anak. Kalau aku diberi anak, anak itu akan kupersembahkan di dalam hadirat-Mu. Lewat proses dan doanya, Tuhan kabulkan. Hana hamil dan lahir Samuel. Dan Hana menepati janjinya. Dia bawa Samuel ke bait Allah. Dititipkan di Imam Lewi. Ya, di Imam Eli maksud saya. Dititipkan di sana. Dan ironisnya Anda tahu hari itu. Imam Eli dalam posisi yang hampir-hampir sudah tidak lagi punya hubungan dengan Tuhan. Hofni dan Finehas bahkan melakukan berbagai macam dosa, mengambil korban bakaran dan melakukan berbagai macam bentuk dosa dan melanggar kesucian di hadapan Tuhan. Dan Anda bisa bayangkan, Samuel itu tumbuh dan hidup di tengah-tengah kondisi keluarga yang seperti ini. Saudara, tapi satu yang hebat, di tengah-tengah kondisi yang keluarga yang seperti ini, kok bisa-bisanya Samuel tetap tumbuh menjadi nabi yang hebat. Nabi yang memuliakan Tuhan. Seorang bapak bagi Daud, juga bagi Saul, bagi Israel. Kok bisa? Saudara, alasan satu-satunya sederhana. Karena di hati Samuel ada sebuah tujuan yang besar. Karena di hati Samuel bukan ambisi pribadi tentang dirinya. Tapi di hati Samuel ada sebuah tujuan hidup yang sederhana untuk memuliakan Tuhan sepanjang hidupnya. Titik inilah yang membuat Samuel tumbuh di dalam kehendak Tuhan. Samuel bahkan gak pernah ketemu Hana. Ketemunya paling setahun sekali 2 kali. Dan saya membayangkan setiap kali Samuel berjumpa dengan ibunya, dengan Hana, Hana pasti ngomong gini sama Samuel. Samuel, tahukah kamu itu sebetulnya gak ada. Kamu itu gak ada sebetulnya. Tetapi oleh karena kehendak Tuhan, Tuhan berikan kamu supaya hadir di tengah-tengah dunia. Dan kamu ada untuk tujuan Tuhan. Setiap kali Hana ketemu dengan Samuel, Hana cerita bahwa Samuel ada untuk Tuhan. Setiap kali Hana ketemu dengan Samuel, Hana berikan Samuel tujuan. Setiap kali Samuel ketemu dengan Hana, Samuel selalu mendapatkan tujuan. Dan dia telah diimpartasi tentang sebuah tujuan untuk dia hidup. Karena itu, lingkungan bisa gak ideal. Situasi di sekeliling bisa gak ideal. Keadaan bisa tekan dia. Kondisi sosial bisa tarik dia ke kanan maupun ke kiri. Tapi yang membuat Samuel tidak goyang ke kanan atau ke kiri adalah karena di hatinya ada tujuan Tuhan. Karena di hatinya ada sebuah tanaman yang Hana terus tanam dari waktu ke waktu. Samuel, kamu ada untuk tujuan Tuhan. Samuel, kamu ada untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Samuel, kamu ada untuk hidup bagi Tuhan. Saudara, kehidupan yang memiliki tujuan akan membuat dia tegak berdiri di tengah-tengah tantangan. Akan membuat dia memutuskan untuk tetap fokus di tengah-tengah semua orang di kanan kirinya. Coba tarik dia ke kanan kiri untuk mengeluarkan dia dari tujuan utamanya. Orang yang punya tujuan, dia akan terus melangkah sekalipun mungkin dia harus melewati area-area yang tidak mudah. Saudara, itulah kekuatan dari sebuah tujuan. Dan tujuan yang benar, yang datangnya dari sorga
akan menebus kairosmu bersama dengan Tuhan. Saya nggak tahu berapa tahun Anda sudah hidup secara kronos. Anda mungkin bisa hidup 30 tahun yang nonton ini. Teman-teman AOG mungkin 24 tahun. Bapak Ibu yang family mungkin 60 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah kau punya tujuan waktu kita hidup? Apakah tujuanmu memuliakan Tuhan waktu kau hidup? Apakah tujuan itu mendrive hati Anda untuk maju di dalam kehendak Tuhan dalam setiap keputusan yang ada di dalam hidup kita? Hari ini saya berdoa, Tuhan berikan Anda tujuan hidup. Hari ini saya berdoa, Tuhan berikan Anda mimpi untuk hidup menjadi lebih bermakna daripada hari-hari sebelumnya. Yang di belakang kita nggak bisa kembali. Tapi yang ada di depan jadikan bermakna dengan Anda taruh tujuan di sana. Dan kau akan menjadi orang-orang yang berjalan dengan arah yang jelas. Dan dengan nilai yang benar. Dengan hati Allah yang ada di dalamnya. Sehingga hidup ini menjadi bermakna di tangan Tuhan. Saudara, ada sebuah cerita yang menarik. Ini sebuah kisah nyata. Suatu ketika di sebuah negara ada seorang keluarga, jadi ayah, ibu, satu anak. Ayahnya ini meninggal di dalam peperangan. Tapi satu hal yang baik, ayahnya meninggalkan jejak tentang kekristenan dan nilai-nilai mengikut Tuhan. Akhirnya mamah dan anak ini mamahnya tumbuh sebagai single parent dan anak ini berusia 9 tahun. Ya, anak ini pergi ke sekolah minggu, anak ini belajar mengenal Tuhan sesuai dengan gambaran dan versi dan pandangan dia tentang Tuhan tentunya di usianya. Suatu ketika pulang dari bekerja, mamanya datang ke anak ini dan berkata, "Nak, mama punya sebagian uang yang bisa kamu pakai. Mama ingin kamu belikan untuk membeli sebuah mantel bekas, karena setelah ini akan ada musim dingin." Sudah tahu jawaban anak ini luar biasa. Entah kenapa saya percaya Roh Kudus yang bekerja dan intervensi di hatinya. Anak ini suka sekali dengan foto-foto India, peta India, hamba-hamba Tuhan India, orang-orang India, baju India. Dia suka sekali sekalipun usianya masih 9 tahun. Dan anak ini berkata, "Mah, boleh enggak aku mau pakai uang ini untuk keinginanku, bukan untuk beli mantel bekas untuk musim dingin. Karena aku merasa mantel bekas itu masih ada di lemari pakaian kita." Mamanya berkata, "Oke nak, kalau itu yang jadi keinginanmu, it's okay. Belikan apa yang kamu inginkan." Singkat cerita, dia ambil uang itu, dia masukkan di dalam sebuah amplop. Kemudian sambil berjalan dengan waktu, dia bawa uang itu, dia bawa ke salah satu lembaga misi untuk misi ke India. Saudara, ini sebuah kisah nyata yang benar-benar Tuhan atur semikian rupa. Di waktu yang sama, di lembaga misi itu, ada seorang hamba Tuhan yang akan berangkat ke India, tapi dia galau. Dia memikirkan antara dia akan berangkat atau dia tidak berangkat. Karena situasinya habis selesai Perang Dunia Pertama. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, si orang India ini galau, dia bingung. Tiba-tiba anak ini datang ke lembaga misi itu. Dan dia membawa sebagian uang yang dia punya. Anda bisa bayangkan tentunya itu bukan jumlah yang besar. Tetapi Anda bisa lihat jumlah yang mungkin gak terlalu besar, tetapi nilainya begitu luar biasa buat peristiwa itu. Anak ini bawa ke badan misi ini dan berkata, "Aku kepingin untuk memberkati lembaga misi untuk pergi ke India." Sudah tahu yang menerima hamba Tuhan ini, dia terima amplop itu, sambil dia meneteskan air mata. Tuhan seperti berbicara kepada dia lewat anak kecil ini. "Hai, anak yang usianya 9 tahun bisa punya hati dan jelas dengan tujuannya. Sedangkan kamu sudah waktunya berangkat, tapi kok begitu ragu-ragu tentang semua situasi yang sedang terjadi." Hamba Tuhan ini nangis. Dia pegang amplop ini dengan gemetar. Dan dia berkata, "Tuhan ampuni aku dan aku akan berangkat." Singkat cerita, ini sebuah story-nya berlanjut. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, di usia yang ke-11 tahun, anak ini divonis dokter, dia kena kanker otak. Hamba Tuhan datang dan doakan dia.
Orang tuanya bawa ke dokter, bawa untuk berobat sejauh yang dia bisa. Keadaan tidak membaik, tapi justru makin buruk. Singkat cerita, di tengah-tengah semua situasi yang hari itu gak nyaman untuk keluarga ini, tiba-tiba si anak ini ngomong kepada mamanya, "Mah, nanti kalau suatu hari Tuhan panggil aku, boleh gak aku punya satu permintaan buat mama?" Saudara tahu, mamanya menangis. Mamanya nangis ketika dengar anaknya ngomong seperti itu dan mamanya berkata, "Nak, kamu gak akan kemana-mana. Mama akan temani kamu sampai akhir." Tapi anaknya ini dengan tegar berkata, "Mah, semua kita pasti akan dipanggil Tuhan. Adik punya satu permintaan buat mama. Mama mau gak kabulkan satu permintaan adik? Kalau suatu hari nanti Tuhan panggil saya." Dengan tetesan air mata, mamanya berkata, "Sebenarnya apa sih yang kamu inginkan?" Ya, singkat cerita saudara, anak ini berkata, "Mah, nanti kalau Tuhan panggil saya punya satu permintaan buat mama. Tolong jual baju bekas saya. Tolong jual jas hujan bekas saya. Tolong jual lemari bekas saya. Tolong jual barang-barang pribadi yang ada di kamar saya. Jual, dan seberapapun uang yang didapatkan, please mama bawa ke lembaga misi di India. Karena aku kepingin melihat saudara-saudaraku di India, mereka juga bisa diberkati." Saudara, mama ini meneteskan air mata. Dan dia berkata, "Oke nak, kalau itu keinginan, pasti mama akan lakukan." Gak lama sesudah itu peristiwa terjadi. Anak ini benar-benar meninggal, Bapak Ibu Saudara. Hari ini mungkin kita berharap, wah terjadi mukjizat Tuhan. Kansernya hilang. Tuhan ciptakan organ yang baru. Ternyata tidak. Dia betul-betul meninggal. Di usia 11 tahun. Jangan tanya saya kenapa kok dia meninggal. Kita nanti sama-sama tanya kalau kita di surga gitu ya. Tapi faktanya dia meninggal. Saudara, apa yang membedakan anak 9 tahun dengan kita? Anak ini usianya mungkin 9 tahun. Kita juga nggak punya jawaban yang pasti kenapa Tuhan kok izinkan meninggal. Kita punya banyak argumen tentang hal itu. Tetapi yang jelas, sekalipun anak ini usianya 9 tahun, ya, secara kronos usianya 9 tahun, tetapi secara kairos dia punya waktu yang begitu senior, dewasa bersama dengan Tuhan. Usianya 11 tahun maksud saya. Tapi secara kairos dia punya waktu yang begitu bermakna. Dari 11 tahun usianya dia punya satu tujuan untuk membawa misi hati hidup. Melihat orang-orang India mengalami pemulihan dan hatinya untuk India. Dia berkorban untuk India. Dia berdoa untuk India, dia cinta India, dia masuk ke sana. Dan dia berkorban melakukan sesuatu untuk India. Di usia 11 tahun, Tuhan panggil dia. Usianya mungkin muda, tetapi secara kairos usianya begitu tua. Saudara, inilah orang yang menghidupi sebuah tujuan. Anak ini dia menebus kairosnya sejak dia usia muda. Sejak usia muda dia kenal Tuhan. Dia belajar untuk punya pengalaman hidup dan masa-masa yang bermakna buat Tuhan. Saudara, di sanalah hidupnya menjadi sangat bermakna. Baik bagi surga maupun bagi keluarganya. Maupun bagi lembaga misi India. Maupun bagi Anda yang mendengarkan cerita ini. 11 tahun. Tapi hidupnya begitu bermakna. Dan dia tebus kairosnya. Pertanyaannya, hari ini berapa usiamu? Saya percaya Anda lebih dari 11 tahun. Tapi apakah hidupmu lebih bermakna daripada anak ini? Apakah hidupmu bermakna ketika istri, suami, anak-anak kita melihat tentang hidup kita? Apakah hidup kita bermakna? Ya, ketika kita berjalan bersama dengan orang-orang di sekeliling kita dan bertumbuh bersama dengan mereka. Hari ini saya mau mengajak kita semua sekali lagi, mari tebus kairos kita. Dengan cara apa? Tentukan sebuah tujuan yang kau tahu itu akan membuat kita menjadi bermakna di dalam Tuhan. Orang-orang seperti ini mungkin
masa hidup kita nggak sama satu dengan yang lain. Ada yang 20 tahun dari hari ini, ada yang 2 minggu dari hari ini, atau bahkan mungkin ada yang 2 jam setelah Anda mendengarkan tayangan ini. Tapi yang jelas, waktu yang ada kita bisa memutuskan untuk menjadi bermakna bersama dengan Tuhan kita. Pilihlah untuk menjadi bermakna. Tebus kairosmu, hidupi sebuah tujuan yang memuliakan Tuhan. Waktu kesempatan itu ada di tangan kita. Kemudian saya mau tambahkan satu hal lagi. Yang ketiga, bagaimana cara kita menebus kairos kita. Yang ketiga berkaitan dengan bagaimana cara kita menebus kairos kita. Ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, penting sekali. Saya ulang ya. Yang pertama adalah kita ini belajar untuk memperhatikan hidup kita dengan seksama. Jadilah peka, jadilah teachable. Yang kedua, kita belajar punya tujuan yang mulia. Punya tujuan yang bermakna. Punya tujuan yang sengaja dibangun dan tujuan itu datang dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah Alkitab berkata, usahakan supaya di dalam kita menjalankan tujuan ini, kita ngerti step by step bagaimana kehendak Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita. Sudah, ini penting sekali. Kenapa? Karena di dalam dunia ini ada banyak orang tahu Tuhan, pergi ke gereja, tapi nggak kenal kehendak Tuhan. Tahu liturgi, berkegiatan ibadah, tapi nggak tentu dia ngerti apa sih yang Tuhan mau untuk hidupku. Step apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku harus ke sana? Apakah Tuhan sedang berbicara kepadaku? Atau apa yang harus aku lakukan hari ini? Mereka punya banyak kegiatan agama, punya aktivitas bergereja, tapi kita nggak kenal apa sih yang Tuhan inginkan untuk step by step, setiap langkah yang seharusnya terjadi di dalam hidup ini. Hari ini saya ingin mengajak kita semua, ayo sama-sama saudara. Jangan sampai Anda kenal Tuhan, tapi engkau nggak kenal rencana Tuhan di dalam hidup. Saudara ingat ada satu nabi yang unik, namanya Nabi Yunus. Dimakan oleh ikan besar, gitu kan? Yunus diutus ke sebuah tempat, ke Niniwe, tapi dia nggak mau. Akhirnya dia dimakan ikan, dimuntahkan, baru dia pergi ke Niniwe. Tahukah di Niniwe pun juga sebetulnya ada masalah di sana. Tuhan selesai dengan semua Niniwe. Tapi ternyata Tuhan nggak selesai loh dengan Yunus. Padahal Yunus pengkhotbahnya, Yunus nabinya. Tuhan selesaikan semua agenda Tuhan di Niniwe. Tapi ternyata dengan Yunus Tuhan nggak selesai. Anda bisa lihat di dalam Yunus 4 ayat 10 sampai 11. Lalu Allah berfirman, engkau Yunus sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh 1 malam dan binasa 1 malam pula. Ayat 11, bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih daripada 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak tanda tanya. Setelah itu coba Anda lihat apakah ada lanjutan pasalnya? Gak ada saudara. Kitab Yunus diakhiri dengan sebuah tanda tanya. Sebuah pertanyaan besar surga kepada Yunus. Surga ngomong, hai Yunus, kamu itu sayang kepada pohon jarak. Yang pagi mekar, sore mati, kamu bisa sayang. Bagaimana aku yang menjadi Allahmu gak bisa sayang dengan semua Niniwe dan diberi tanda tanya. Artinya Tuhan mempertanyakan kepada Yunus, aku ini sayang kepada Niniwe. Bagaimana dengan kamu Yunus? Setelah itu tak ada jawaban di Alkitab. Pasalnya berhenti di sana. Yunus tahu Tuhan. Tapi dia gak kenal rencana Tuhan. Sekalipun sebetulnya ada banyak argumen yang mengatakan wajar kalau Yunus gak ingin Niniwe untuk mengalami pertobatan. Karena Niniwe adalah bangsa yang begitu bejat, kanibal,
bersengketa dengan Israel sendiri, dan Yunus begitu marah dengan Niniwe. Tetapi Yunus juga tahu bahwa Allahnya Maha Pengasih. Yunus juga tahu Tuhan utus dia kepada bangsa yang mungkin dia nggak suka, tapi Tuhan mau selamatkan. Tuhan sedang berikan sebuah Yunus, sebuah set plan, sebuah rencana kerja. Tapi Yunus gak bisa melihat rencana kerja itu. Yunus melihat aku, dan aku. Dia gak bisa melihat Yunus, aku tahu di hatimu ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi aku punya rencanaku ini begini loh. Selamatkan Niniwe, bergerak ke sana, menangkan semuanya, 120.000 orang mengalami Tuhan di sana. Yunus gak bisa lihat itu. Makanya gak heran dalam proses perjalanannya dia galau. Dia pindah ke kota yang lain. Ditangkap ikan besar, dikembalikan ke Niniwe. Sampai di Niniwe pun gak sepenuhnya clear hari itu. Yunus tahu Tuhan. Tapi dia gak berjalan di dalam rencana demi rencana yang Tuhan inginkan. Hari ini kalau kita mau menebus kairos kita Bapak Ibu Saudara. Caranya gimana? Caranya kita gak boleh hanya tahu Tuhan. Tetapi kenalah Tuhan. Dan bersama dengan pengenalanmu akan Tuhan. Alkitab berkata, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bersama dengan pengenalan, kita belajar mengerti step by step kehendak yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, caranya gimana ngerti kehendak Tuhan? Saudara, saya tahu gak semua kita bisa 100% ngerti persis apa yang Tuhan inginkan di hidup kita. Kadang-kadang kita cuma ngerti bayang-bayang dan prinsip-prinsip kebenaran, kemudian kita melangkah dengan iman. Dan di sana kita berjumpa dengan mukjizat kebenaran dan buah-buahnya. Tapi prinsip yang sederhana, simpel sekali. Saudara ingat gak? Suatu ketika Musa itu pernah disuruh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Waktu Musa disuruh Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, saudara tahu apa yang di tangan Musa? Hanya sepotong tongkat. Musa hanya pegang satu tongkat. Musa datang ke Firaun. Waktu Musa datang ke Firaun, Musa tidak tahu sama sekali tentang berbagai macam mujizat tulah-tulah yang akan dikerjakan Tuhan hari itu. Ya, bayangin kalau Musa datang sudah dikasih daftar. Musa nanti tulahnya 1, 2, 3, 4 sampai hari 10 begini-begini dan sebagainya. Wow, Musa pasti akan datang dengan sangat pede sekali karena dia tahu bab 1 sampai bab 10 selesai semuanya. Ternyata enggak. Musa pergi ke sana, modalnya apa? Modalnya hanya satu. Dia mau tebus kairosnya setelah 40 tahun. Dia ada di padang gurun. Dia mau tebus kairosnya, dia mau ketemu dengan tujuan dan dia mau melangkah di dalam kehendak Tuhan. Step berikutnya apa? Dia belum tahu. Dia hanya melangkah untuk taat datang kepada Firaun hari itu dan mengatakan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu mengeluarkan Israel dari tanah Mesir. Setelah itu baru Tuhan kasih tahu nanti akan ada tulah pertama. Ya. Jadi tulah itu tidak diberikan langsung semuanya, tapi satu demi satu. Dan setiap tulah yang diberikan, Musa nggak pernah tahu besoknya tulahnya akan seperti apa. Dia cuma punya iman dan ketaatan. Dia punya iman dan prinsip-prinsip kebenaran yang dia hidupi bersama dengan Tuhan. Dan di titik inilah Musa berjalan sejauh dia punya tujuan clear bahwa dia akan keluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ditambah dengan hatinya yang mau memperhatikan dengan seksama sehingga dia dikenal sebagai orang yang lembut hatinya. Sisanya dia berdoa dan minta petunjuk Tuhan dan melangkah dengan iman. Maka orang ini berjalan step by step. Berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Saudara, saya nggak tahu bagaimana kondisi Anda pribadi lepas pribadi. Dengan semua situasi yang sedang terjadi di depan kita. Mungkin banyak dari antara kita cuma tahu satu tangga di depan kita. Banyak di antara kita modalnya cuma tongkat di tangan kita, nggak ada lebih lagi. Ya kita nggak punya kelebihan apapun, cuma tinggal satu-satunya tongkat di tangan kita. Dan yang tersisa Anda cuma lihat satu tangga di depan. Saudara, ketika Anda ketemu dengan situasi yang seperti ini, sederhana. Yang pertama adalah milikilah hati bahwa Tuhan pimpin langkahku supaya aku berkenan dan punya tujuan yang mulia dalam hidup ini. Yang kedua, minta petunjuk Tuhan. Tuhan, apa yang harus kulakukan dengan semua situasi supaya aku berjalan di dalam kehendak yang Tuhan inginkan dan mengambil keputusan dengan tepat dengan segenap buah-buah yang Tuhan akan berikan.
Setelah itu lihatlah sambil dengan tenang kita melangkah maju ke depan, melangkahlah dengan iman, melangkahlah dengan ketaatan, melangkahlah dengan pengenalanmu akan Tuhan, melangkahlah dengan sambil belajar dengan membawa tongkat dan hanya tongkat yang ada di tanganmu itu, sisanya tambahkan iman dan ketaatan. Maka di situ tangga kedua Tuhan buka, tangga ketiga Tuhan buka, tangga keempat Tuhan buka, tangga kelima Tuhan buka, sampai segenap tangga-tangga berikutnya Tuhan buka. Dan ketika Anda sudah sampai di tangga kesekian, Anda toleh ke belakang, Anda akan begitu kaget dan terkagum-kagum. Iya ya, Tuhanku luar biasa sekali. Aku gak pernah tahu proses tangga ini berjalan, tapi yang ku tahu Tuhan menuntun langkahku dari waktu ke waktu. Saudara, itulah hidup orang yang menebus kairosnya bersama dengan Tuhan. Hari ini saya mau mengajak kita semua, ayo tebuslah kairosmu. Tebuslah kairosmu, temukan Tuhan di sana. Tebuslah kairosmu, supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kita. Saya gak tahu bagaimana kondisi Anda pribadi lepas pribadi. Ada hal tertentu yang harus kau tinggalkan, tebuslah itu segera, tinggalkan apa yang harus ditinggalkan. Ada hal tertentu di mana Anda ragu-ragu untuk melangkah, hiduplah di dalam kehendak Tuhan, hiduplah dalam kebenaran, berdoa, mintalah petunjuknya, melangkahlah dengan iman. Dan kau akan melihat bagaimana Tuhan akan menyertai hidup kita. Hari ini saya percaya bersama dengan setiap khotbah yang Anda dengarkan, Tuhan sedang beroperasi dalam hatimu, pribadi lepas pribadi. Dia sedang koreksi, mengelola, mengatur, memberikan rema, meloncatkan firman Tuhan, memberikan keyakinan untuk Anda melangkah, dan banyak hal Tuhan sedang tabur di setiap rumah, dan setiap teman-teman family, CG Family, CG Pro M, CG AOG, di mana setiap kita ada dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita sama-sama bertumbuh dengan menebus kairos kita di waktu-waktu yang terbaik ini bersama dengan Tuhan kita. Mari kita belajar dan kita menyanyikan satu lagu yuk sama-sama. Yes, Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk hati yang terbuka. Terima kasih untuk setiap ruangan yang disediakan untuk terbuka dan mengalami Tuhan. Terima kasih untuk kerelaan hati yang mau transparan dan jujur dengan keadaan hidupnya. Dan mau belajar melangkah ke depan dan menebus kairosnya bersama dengan Tuhan. Beberapa orang ragu-ragu dengan beberapa keputusan yang ada. Tuhan hari ini hamba berdoa, berikan dia pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan pengalaman karena kata orang, tapi pengalaman di mana Allah berjalan bersama-sama dengan setiap orang yang sedang ragu-ragu ini. Dan Tuhan bekerja di hati mereka satu persatu. Tambahkan iman mereka, tambahkan keyakinan mereka, berikan mereka conviction untuk memutuskan apa yang harus diputuskan. Dengan segala kehidupan yang mereka harus jalani ya Tuhan. Sungguh menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hamba berdoa setiap yang mendengar sedang dijamah dan dikerjakan oleh kasih karunia dan kuasa anugerah-Mu ya Tuhan. Bagi-Mu Tuhan Seluruh hidupku, pakailah Amin, Tuhan. Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Yes. Receive dalam nama Yesus. Now. Setiap hati yang hampir putus asa dan kering. Hari ini biarkan hadirat Tuhan, kasih karunia, kasih Kristus ditumpahkan, diluapkan dalam hatimu. Now, dalam nama Yesus. Receive. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Amana rala syatakan darala. Syarala patakan darala syatakan darala. Gimana rala syatakan darala mana rala siki. Orang-orang yang mengalami perasaan bersalah karena masa lalu. Karena situasi yang terjadi masa lalu dan gak pernah bisa kembali. Dengarkan baik-baik. Kalau situasi itu gak bisa kembali, maka yang bisa kau lakukan adalah bertanggungjawablah dengan apa yang bisa dipertanggungjawabkan. Sisanya bertobat, melangkah ke depan, maju dan melihat rencana berikutnya yang Tuhan sedang sediakan dalam hidup. Tuhan urapi orang-orang ini dalam nama Yesus. Receive dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan, kekuatan Tuhan untuk berjalan dalam ketaatan. Kau taruh di hati setiap anak-anakmu.
bekerja, untuk melangkah, untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Dan berjalan dengan sebuah tujuan yang baru yang Tuhan wariskan di hati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kemuliaan-Mu, katakan bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku, ya serahkan hidup kita tangan Tuhan. Lah Tuhan, bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan, pakai ya Tuhan, pakai setiap bulu yang tergeletak dipatahkan, tapi dibangkitkan, bangkit. Dan berjalan dalam kehendak Allah dengan tujuan-tujuan mulia baru yang Tuhan taruh atas semua keluarga-keluarga yang melihat. Dalam nama Yesus Tuhan, penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu di hati anak-anak-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai di hati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Sampai bumi, sampai di hati mereka penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Syanarala manera lapata kandarala sekirelam. Syarala manera lapata kandarala sekirelam. Gimanera la syandarala lapata kandarala. Aku minta otoritas Tuhan. Aku minta otoritas Allah, hadirat Allah, kuasa-Mu Tuhan ditebar di tengah-tengah anak-Mu. Dalam nama Yesus, setiap ikatan-ikatan yang ada, aku perintahkan karat keluar dari tubuh itu sekarang. Tubuh itu adalah bait Allah, menjadi milik Allah. Kembalikan untuk tujuan Allah. Kembalikan untuk menjadi orang-orang hidup dalam rencana-Mu ya Tuhan. Temukan hati yang mengalami perubahan, perjumpaan dengan Roh Kudus. Sungguh ya Tuhan, menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Mungkin ibadah ini setelah ini akan selesai. Tapi kami tahu Roh Kudus yang terus beracara dan beroperasi di tengah-tengah anak-anak-Mu semuanya ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sedang Kau tabur dan terus bertumbuh di hati kami ya Tuhan. Kau melihat setiap orang yang menonton live streaming ini, Tuhan berkati mereka. Angkat tangan-Mu Bapak Ibu Saudara, berkati tangan-tangan yang terangkat ini. Berkat Allah diturunkan. Berkat untuk melangkah di dalam keberanian dan membuat perubahan. Berkat untuk melangkah di dalam tujuan dan menghidupi tujuan yang benar. Berkat untuk melangkah dengan tuntunan Roh Kudus supaya hidup di dalam kehendak Allah. Tuhan, aku berdoa ditaruh di hati mereka menjadi kemenangan demi kemenangan mulai hari ini. Sampai Tuhan memanggil-Mu dari kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. God bless you. Standing tall for this generation, we reach out and claim your place. We won't rest, we won't fade away till you reign forevermore. This is our generation, chosen, young and precious.
Jesus, Jesus, we live to see your revival. To the sky, to the sky, revival, fire in the Most High, revive us now. Revival, fire in the Most High.